Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, kelas 11 IS 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang akhlak berhias. Di sini saya bagian menjelaskan tentang pengertian akhlak berhias dan yang lain akan dilanjut oleh teman-teman saya. Pengertian berhias. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam karena ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah tabaruj al-jahiliyah, yakni mencangkup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada selain suami istri. 2. Macam-macam berhias. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama apabila kita akan melakukan ibadah salat, maka seyogianya perhiasan yang kita pakai itu harus baik, bersih, dan indah. Bukan berarti mewah, karena mewah itu sudah memasuki wilayah berlebihan. Firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. 1. Jilbab. Jilbab salah satu jenis pakaian yang dapat menutup salah satu aurat wanita, yaitu jilbab. Jilbab beragam jenisnya, tetapi walaupun banyak ragamnya dan menjadi hiasan diri pemakaian, di samping dapat menutup aurat dari atas kepala manusia sampai dengan dada manusia, telah menjadi suatu ijma bagi kaum muslimin dan semua negara dan setiap masa pada semua golongan fuqaha, ulama, ahli hadis, yang bertasawuf, bahwa rambut wanita itu termasuk wajib ditutup di hadapan yang bukan mahramnya. Dasarnya surah An-Nur ayat 31. Perhiasan. Nabi menganjurkan agar wanita berhias. Al-Quran memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan. Salah satu yang diperselisihkan para ulama adalah emas dan sutra sebagai pakaian atau perhiasan laki-laki. D. Tato. Wasyim atau tato ialah memberi tanda pada muka dan tangan dengan warna biru dan lukisan. Tato termasuk berhias yang dilarang dalam Islam. Sebagian orang Arab, khususnya kaum wanita, berlebih-lebihan dalam hal ini, sebagai dengan menato bagian besar tubuhnya. Sedang pengikut agama lain banyak yang melukiskan badannya dengan sesembahan mereka yang simbol-simbol agama mereka. Adapun hal yang dianggap oleh manusia baik tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya dari yang tidak diciptakan oleh Allah SWT, di mana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia. Tentu hal itu pengaruh dari perbuatan setan yang hendak memperdaya manusia. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana sabda Nabi, Allah melaknat perbuatan tato, yaitu menusukkan jarum ke kulit dengan warna yang berupa tulisan, menusukkan jarum ke kulit dengan warna yang berupa tulisan, gambar bunga, simbol-simbol dan sebagainya, mempertajam gigi, memendekkan atau menyambung rambut dengan rambut yang orang lain, yang bersifat palsu, menipu dan sebagainya. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, Allah melaknat atau mengutuk wanita pemasang tato dan yang minta ditatoi, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik.
Mereka mengubah ciptaan Allah, dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaqun alaih. Menyambung rambut. Berhias dengan menyambung rambut dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan, supaya tampak anggun dan sebagainya. Karena itu dilarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Sebagian riwayat Sa'id bin Musayyah, salah seorang sahabat Nabi ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segenggam rambut dan mengatakan, "Inilah rambut yang dinamakan Nabi SAW, azar, yang artinya atwasilah atau penyambung, yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya." Nah, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan Anda, wahai para ulama? Apakah tidak melarang hal itu? Padahal aku telah mendengarkan sabda Nabi, yaitu sesungguhnya terbinasanya orang-orang Israel itu karena para wanitanya memakai itu, atau yang disebut dengan rambut palsu. Hadis riwayat Bukhari. Yang bisa dikatakan alat untuk berhias. Pakaian kita yang sederhana bisa menjadi pakaian yang mempunyai keindahan yang tinggi apabila kita berhias agar kita terlihat cantik memakainya. Bagi wanita, akhlak berhias. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam aspek kehidupan, karena berhias diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah. Namun apabila sebab berhias hanya untuk menarik perhatian orang lain agar tergoda dan memuji-muji kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat maksiat dan haram